No, 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 no. Pasal bola sepak negara jiran kita Indonesia. So apa yang kita boleh contohi? Komentar mengejutkan, Pierluigi Collina usai laga Indonesia, U17 versus Yaman U17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Maribi. Oke guys, kali ini kita akan membahas timnas usia 17 Indonesia yang wow, bangga banget gua. Bangga banget mempunyai timnas yang sebagus ini ya guys ya. Karena timnas usia 17 ini bisa melaju ke babak selanjutnya dan bisa masuk ke Piala Dunia. Piala Dunia guys. Wow, nggak bisa ngebayangin ya. Karena di awal-awal timnas usia 17 ini bermain, sepertinya ekspektasi gue nggak sejauh ini ya, karena mereka main pertama pun melawan Korea dan itu sangat berat, tapi mereka bisa mengatasinya walaupun ya berbau atau dipenuhi dengan keberuntungan ya. Dan mungkin karena wasit juga sepertinya berpihak kepada Indonesia, tapi apalah itu, yang penting Indonesia bisa menang lawan Korea dan itu sangat membanggakan dan sangat mengejutkan ya. Ditambah lagi dengan kemarin malam kita melawan Yaman dan itu menang 4-1 dan gila, nggak nyangka gue bisa menang 4-1 dan gue nontonnya pun sampai merinding ria ya. Sampai sekarang pun gue udah happy ya. Sampai sekarang happy gue karena melihat timnas usia 17 ini melaju ke babak selanjutnya dan melaju ke Piala Dunia. Dan bukan gue aja guys, bukan masyarakat Indonesia saja yang bisa merasakan kebahagiaan ini. Lihat dari media sosial, negara-negara tetangga pun memberikan selamat kepada Indonesia. Dari Malaysia ada Sapi Sali ya, yang merupakan legenda dari Malaysia, ada Madam Pang dari Thailand yang merupakan manajer dari timnas Thailand, dan wasit terbaik dunia pun mengamati pertandingan kemarin melawan Yaman ya. Dia menyoroti tentang gol pertama Indonesia seharusnya itu sah, tidak berbau offset. Dan kita coba lihat ketika Sapi Sali dulu ya, Sapi Sali memberikan komentar tentang timnas usia 17 ini yang gila. Coba kita lihat deh. Pasal bola sepak negara jiran kita Indonesia. So apa yang kita boleh contohi? Sebab orang dah draw dengan 2 perlawanan dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Oke, dia legenda Malaysia Sabi Sali usai itu timnas Indonesia usia 17 resmi lolos ke Piala Dunia 2025. Garuda Muda memberikan bukti nyata Harimau Malaya harus belajar. Itu kata Sabi Sali. Keberhasilan timnas Indonesia menembus perempat final Piala Asia sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia itu sangat wow, keren banget. Menjadi buah bibir ya di mana-mana ya. Pencapaian timnas ini menggema ke negara-negara tetangga, Malaysia, Thailand, Vietnam, federasi, semua fans dan semuanya memberikan reaksi dan komentar ya, dari rasa kagum lah, rasa iri ya. Mungkin rasa iri mungkin Malaysia ya. Satu hal yang menyita perhatian adalah ya Sapi Sali ini ya. Sapi Sali ini terang-terangan memuji timnas Indonesia yang bermain sangat bagus dan sangat apik ya. Dan dia berkomentar kalau timnas Malaysia harus mencontoh timnas Indonesia yang membina pemain mudanya dengan baik. Sapi Sali pun berkomentar kalau timnas Indonesia menembus Piala Dunia itu bukan sekedar kebetulan ya, karena memang kerja keras yang sangat bagus dengan fondasi yang kuat, pembinaan yang berkelanjutan dan komitmen total terhadap sepak bola usia dini. Itu kata Sapi Sali. Dia ngomong, saya angkat topi nih sama timnas Indonesia. Mereka lolos ke Piala Dunia bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras dan usaha mereka. Ya, Sapi Sali berkomentar seperti itu. Gila, bangga banget ya. Walaupun timnas usia 17 ini agak-agak kurang ya di lini depan ya. Gue berpendapat, beropini sebagai penikmat sepak bola nih, bukan pengamat sepak bola ya. Tapi yang gue perhatiin adalah ketika pemain depannya si Firja ya, pemain depan itu kayaknya kurang kuat untuk memegang bola ya. Kalau sepertinya harus belajar lagi ketika nanti di Piala Dunia tuh, kayaknya nggak bisa kayak gitu dah Firja mainnya. Firja tuh harus belajar lagi bagaimana menguasai bola yang baik. Ini komentar gue sebagai pecinta bola, bukan pengamat bola.
Ya, mudah-mudahan Firja atau pemain depan lainnya tim nasional Indonesia ini bisa lebih bagus lagi. Dan negara tetangga kita atau saingan kita di Ketua Asosiasi Sepak Bola Thailand yaitu Madam Pang ya, mengakui bahwa timnas Thailand, timnasnya itu gagal total di Piala Asia ini ya. Dia memberikan selamat kepada Indonesia dan akan mendukung sepenuhnya tentang Indonesia masuk ke Piala Dunia sebagai negara di Asia Tenggara. Mungkin seperti itu. Dan kita akan lihat komentar netizen Yaman ya setelah mereka ditekuk timnas Indonesia. Apakah mereka kecewa, apakah mereka marah dengan tim nasionalnya atau tidak ya, kita coba lihat komentar-komentar dari netizen Yaman. Coba guys, ini komentar-komentar dari fans Yaman ya, yang memberikan komentar tentang kekalahan mereka terhadap timnas Indonesia ya. Ya, ada yang memberikan komentar itu, mereka memiliki 4 serangan dan 4 gol dan kami memiliki 200 serangan dan mereka tidak mampu mencetak 1 gol pun. Mereka tidak bisa mencetak gol dan mereka juga egois semua ya, orang ingin mencetak gol sendiri. Wow, 200 serangan, apa iya kemarin Yaman menyerang Indonesia dengan membabi buta gitu? Enggak juga sih, karena ya pertahanan Indonesia dengan 3 back yang sangat keren bisa mereda serangan-serangan dari Yamen. Dan kita lihat kemarin pun serangan Yamen itu nggak terlalu berbahaya amat ya, tendangan-tendangan jarak jauh mereka pun mental jauh dari gawang dan bisa diselamatkan kiper kita ya, di kiper kita Dava ini ya guys. Dari lubuk hati yang terdalam, selamat kepada timnas Indonesia yang telah meraih kemenangan dan lolos ke Piala Dunia di Qatar. Ada juga yang memberikan selamat kepada timnas kita ya oleh netizen Yaman ya, dan itu sangat membanggakan sekali ya, sebagai kita warga Indonesia melihat komentar-komentar seperti ini ya, dan itu sangat membuat kita senang lah. Memang melawan Korea itu sulit, Tuhan beri mereka kesuksesan. Netizen ini mengomentari ketika Indonesia melawan Korea kemarin yang berbau atau penuh dengan keberuntungan, dan itu sah-sah saja dalam sepak bola. Keberuntungan pun menjadi salah satu jalan kemenangan, itu ya, no problem ya. Itulah namanya Indonesia yang sangat beruntung. Kami mengucapkan selamat kepada Indonesia atas kemenangan dan kembalinya tim Yaman sebelum skandal tersebut. Wah, agak ini juga nih Rio. Oke guys, itulah komentar-komentar dari netizen Yaman ya. Dan sekarang ada lagi yang lebih mengejutkan, adalah komentar dari wasit terbaik dunia yang palanya gundul. Namanya adalah si Colina kalau nggak salah ya. Dia itu memberikan komentar ketika gol Indonesia dianulir wasit, pada gol pertama Indonesia dianulir wasit. Dia itu berkomentari kalau gol itu sah dan itu sangat merugikan Indonesia ya. Jadi coba kita lihat aja videonya guys. Komentar mengejutkan Pierluigi Collina usai laga Indonesia U17 versus Yaman U17. Seharusnya gol pertama Indonesia itu sah. Jadi harapan saya, dunia sepak bola dikejutkan oleh pernyataan tegas dari Pierluigi Collina, sosok yang dikenal sebagai wasit terbaik sepanjang masa, usai menyaksikan langsung pertandingan Piala Asia U7 2025 antara timnas Indonesia dan Yaman di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sports City, Jeddah. Collina, yang kini menjabat sebagai Ketua Komite Wasit FIFA, memberikan komentar tajam terkait keputusan kontroversial di babak pertama laga tersebut. Dalam sebuah sesi wawancara singkat usai pertandingan, pria asal Italia itu menyoroti gol pertama timnas Indonesia U17 yang dianulir oleh wasit karena dianggap berada dalam posisi offside. Saya sudah meninjau tayangan ulang dari berbagai sudut. Dalam pandangan saya, itu adalah gol yang sah. Pemain berada dalam posisi onside ketika bola dilepaskan. Memang iya sih guys, kalau dilihat-lihat dari gol pertama Indonesia itu memang sah ya, tanpa ada offset ya, dan itu sangat merugikan Indonesia. Untung saja Indonesia bisa kembali bermain bagus dan memenangkan pertandingan. Kalau tidak, mungkin wasit ini sudah dicaci maki oleh netizen barbar Indonesia ya. Netizennya sangat cinta dengan sepak bola Indonesia, termasuk gua ini. Gua kalau memang Indonesia
hasilnya lain di pertandingan semalam, gara-gara gol pertama tersebut dianulir, gua akan bereaksi, pasti akan bereaksi menuju wasit tersebut, karena inilah netizen Indonesia, termasuk gua sendiri pecinta sepak bola Indonesia. Jadi kita lihat aja guys, gimana perkembangan timnas usia 17 ini ya. Mereka mudah-mudahan mereka tampil lebih baik lagi di kedepannya, dan mudah-mudahan di Piala Asia ini bisa menembus final atau juara sepertinya, atau di Piala Dunia itu bisa berbuat banyak ya, karena memang buat Piala Dunia itu lawan-lawannya ganas-ganas guys, ada dari Eropa, dari Afrika. Kritik gue tadi tentang permainan lini depan yang kurang menguasai atau kurang kuat dalam penguasaan bola, mudah-mudahan bisa diperbaiki lagi, tajamin lagi, karena pemain depan itu sepertinya harus menguasai bola dengan tangguh ya. Kalau kemarin kita lihat Firja itu kan, Firja apa sih namanya itu striker kita itu, sepertinya dia selalu kalah memegang bola, selalu diambil bolanya sama pemain Yaman. Jadi kalau begitu terus di Piala Dunia pun akan kurang banyak maksimal sih kalau menurut gue. Oke lah seperti itu guys, kita doakan mudah-mudahan tim Indonesia usia 17 ini bisa sukses guys, agar kita bisa senang, semua rakyat Indonesia bisa senang mendengar atau melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang sangat maju. Jangan lupa juga di like video ini dan di komentari apa pendapat Anda guys tentang video ini guys, dan tentang timnas usia 17 tahun. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.